Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya teman-teman di channel saya. Di sini saya akan bahas ke topik baru yaitu terkait dengan simetri, di mana saya akan membahas terkait HRSG atau Heat Recovery Steam Generator yang merupakan salah satu jenis yaitu ada boiler ya. Teman-teman pasti tahu ya fungsi boiler yaitu untuk merubah atau untuk memasukkan steam. Nah, sedangkan bedanya boiler sama HRSG ya, HRSG itu adalah panas yang dihasilkan itu dari si waste gas atau dari flue gas dari turbin generator. Kan kalau di turbin generator kan untuk menggerakkan turbin kan menggunakan flue gas yang tinggi kan. Nah, hasil dari waste gas itu masih memiliki temperatur tinggi. Nah, temperatur tinggi itu kita manfaatkan kembali untuk bisa menaikkan suhu steam di HRSG. Oke, karena biar 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 nggak buang waktu, kita langsung mulai saja, di mana ada case-nya di sini. Bro, coba buat steam dari panas hasil pembuangan turbin, di mana kita bagi teman-teman yang belum tahu simetri merupakan aplikasi simulasi ya, sama seperti HISIS, tapi simetri itu modelan terbaru, di mana pertama kita seperti biasa kita menggunakan menentukan termodinamik dulu. Kita seperti biasa menggunakan Peng Robinson. Nah, di sini kita menentukan komponennya dulu nih. Komponennya yaitu pertama, oke, sorry pencet. Nah, komponennya pertama kita ada metana, metan, misalkan cari, oke, terus ada etan ya, tadi etan, terus apalagi ada etan, metan, propan, terus ada nitrogen dan CO2, N2 dan CO2. Nah, terus kita tambahin oksigen. Nah, oke, bang, kenapa sih kita menggunakan oksigen? Karena kita ada komposisi udara, di mana udara itu komposisinya sebagian besar itu adalah nitrogen dan oksigen, makanya kita perlu oksigen. Oke, setelah itu kita langsung down. Oke, down berarti kalau udah solver aktif berarti udah selesai. Pertama di sini ada pelletnya. Nah, di sini ada berapa alat. Kita masukin dulu komposisi si natural gasnya. Nah, ini bisa kalian zoom. Dan klik 2 di panahnya, kalian rename natural gas derajat Celcius. Oke, karena ini Fahrenheit, kita cara mengubah biar kita mau satuannya SI, kita bisa ubah ke unit cell. Kita ke SI, oke, nanti ubah ke SI di sini. Oke, SI kan. Terus tekanannya berapa? 1 atm, itu 1 kg per hour. Oke. Oke, komposisinya metan. Ini 78,3% berarti 0,783. Nah, terus kalau etannya 3,2% berarti 0,032. Terus propan 2,2% berarti 0,022%. Terus ada nitrogen itu 6,3% berarti 0,063%. CO2 nya 1% berarti 0,1. Nah, jumlahnya harus 1. Kalau misalnya kalian ternyata jumlahnya nggak 1, kalian bisa normalize, nanti dia ke auto set biar jumlahnya 1. Tapi itu tidak disarankan ya, karena itu akan sedikit merubah komposisinya. Oke, nah kalau udah solve berarti udah bisa kita lanjut. Oke, terus natural gas dimana kita lanjut ke buat komponen keduanya, itu ada udara. Di sini ada udara karena kan dalam proses pembakaran kita memerlukan udara nih untuk memantik si pembakaran tersebut. Nah, temperaturnya berapa? Kita lihat di sini. Temperatur udara sudah 30. Tekanannya ada 10 atm nih. 10 atm berarti kita masih atm. Oke, mass flow-nya besar 500 kg per hour.
terus kilogram per oke. Nah, untuk komposisinya, jadi udara itu terdiri dari sebagian besar komposisinya nitrogen dan oksigen, di mana nitrogennya 79% dan oksigennya 21%. Nah, berarti 0,79, nah, oksigen 0,21. Oke, udah satu kita oke. Nah, kita tersolve, berarti komposisinya sudah bisa. Dan natural gasnya komposisinya itu adalah vapor fraksi 1, berarti komposisinya gas. Kalau udara juga pasti gas lah, karena udara. Oke, setelah itu natural gas dinaikkan menjadi 2 atm. Nah, dimana kita naikkan komposisi natural gas itu biar apa? Biar efisiensi pembakaran lebih bagus, karena temperatur di natural gas masih 30. Nah, biar efisiensi pembakarannya bagus, maka kita tingkatin tekanannya. Nah, karena berdasarkan hukum gas ideal, kalau misalnya tekanannya meningkat, maka temperaturnya meningkat. Nah, itu secara teori, tapi kita belum tahu nih secara realnya di simulasi gimana. Oke, kita cari kompresor. Kalau kalian bingung caranya di sini. Ini mau kompresor. Nah, kompresor. Nah, kita sama seperti HESIS. Di sini ada natural gas out, ada NG kompres ya, ATM. Dan dengan efisiensinya yaitu 80%. Oke, nah kita lihat di sini bahwa ketika kita naikkan tekanannya 2 atm, nah maka akan terjadi penaikan suhu. Nah, berdasarkan hukum gas ideal kan sesuai, berarti kalau tekanannya naik, maka temperaturnya akan naik. Di sini ada peningkatan temperatur yang super ekstrim ya, jadi 30 sampai 128 derajat Celcius. Karena kita naikin tekanan saja nih 2 atm. Kalau semakin besar tekanan kita naikin, maka temperatur yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, karena si gas itu sangat rentan sekali. Apabila tekanan berubah, maka temperaturnya akan berubah juga. Oke, di sini kita tambahin apa? Energi ya, karena kan kita kompres perlu energi ya. Oke, energi yang dibutuhkan itu sebesar 5,234 atau 524.000 watt untuk si mengkompresi gas itu cukup tinggi ya untuk kompresnya. Terus setelah itu kita campur nih udara dengan si natural gas. Kita menggunakan mixer, cari mixer ya. Kita mix. Kita rapin dulu nih, agak jelek. Oke, kita mix antara si NG kompres sama si udara. Nanti kita lihat di perubahannya gimana ya, NG kompres sama udara. Nah, ini feed reactor. Oke, kita menuju ke reaksi, di mana di sini dikasih keterangan bahwa reaksi terjadi secara sempurna. Nah, jadi pembakaran itu ada dua jenis ya, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, sempurna itu yang dihasilkan itu adalah CO2 dan H2O. Sedangkan kalau pembakaran tidak sempurna itu yang dihasilkan itu karbon monoksida, CO saja gitu. Karena di proses pembakaran itu harus dari pembakaran sempurna. Kenapa bang sih pembakaran sempurna? Karena CO ini kalau misalkan kita buang ke udara itu akan menghasilkan efek rumah kaca dan juga bisa menimbulkan beberapa penyakit di manusia apabila terhidup. Misalkan seperti akan mengikat hemoglobin sehingga bisa menyebabkan kanker dan lain-lainnya. Makanya perlu kita asumsikan secara pembakaran sempurna. Nah, kalau di industri secara realita, biar menghasilkan pembakaran sempurna dilakukan penambahan ekses oksigen. Nah, kenapa sih reaksi pembakaran itu tidak sempurna? Karena oksigen itu dibilang reaksi itu harus sudah equilibrium atau sudah sama. Nah, misalkan yang di sini metana dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Dimana C udah 1, C udah 1, oksigennya di kiri udah 4, di kanan udah 4, H2 hanya di kiri 4, kan 4 berarti udah setimbang. Nah, kita masukin gas komponen, berarti reaksi yang menjadi utama yaitu ada C4. Kenapa bang C4 sih? Karena oksigennya kita anggap lebih gitu. Jadi si base komponen M4 konversinya kita kosongin saja. Oke, di sini namanya yang 1, metanya min 1. Kenapa sih bang min 1? Karena dia reaktan kan habis. Oke, terus oksigennya min 2. Nah, kalau dia di produk berarti dia plus 1. 1 saja ini, terus di CO2 nya mana? Aduh, oh. Nah, kita kurang air. Nah, berarti
belum kita tambahin nih komposisi air. Oke, kita oke dulu. Karena oke, karena komposisinya kurang, kita bisa menambahkan komposisi nih kalau misalkan terjadi pengurangan. Oke, kita ke termo lagi, kita ke komponen, kita tambahin water. Nah, oke, kita down. Oke, kita masukin. Nah, di sini ada 8 lagi. Nah, di sini tempur water. Oke, 2. Ini 100 ya. Min 1, 1, min 2, 2. Nah, kalau udah 0 berarti sudah bagus reaksi, udah balance. Kalau misalkan kalau belum 0 berarti masih terjadi kesalahan di koefisiennya, masih belum equilibrium. Maka perlu kalian perhatikan koefisien molnya di depan si reaksinya. Ini reaksi kedua, basementnya itu si etan, konversinya 100%. Kita etannya karena min 1, min 2, min 1, terus nih oksigennya 7/2 berarti 3,5 min 3,5, min 3,5, terus CO2 nya 2, waternya 3. Oke, terus yang ketiga base komponennya propan, itu konvers 100%, propan min 1, min 2, min 1, min 1, oksigennya 5, min 5 ya berarti. Terus CO2 nya 3, di sini 4. Oke, udah 0. Nah, di sini kita bisa lihat juga panas reaksinya itu hasilnya negatif. Artinya negatif berarti dia termasuk reaksi eksoterm, betul? Jadi karena reaksi eksoterm berarti menghasilkan panas. Nah, panas ini karena dia reaksi pembakaran berarti dia bisa menghasilkan panas. Nah, panas tersebut berupa flue gas nanti bisa kita tingkatkan atau kita bisa atur biar menyesuaikan lah flue gasnya kita ingin berapa derajat biar bisa menaikkan atau bisa menggerakkan si turbin untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan. Kita oke kalau udah. Ya, setelah itu kita ke summary, kita ke delta P nya 2 kPa, kita asumsi 2 kPa. Nah, kita karena kita maunya panasnya itu ada jaket, berarti tidak ada panas yang keluar, kita ke 0 karena setelah ini maka akan terjadi down, berarti udah terconvert nih. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa feed reactor jadi yang antara udara dan natural gas di mana temperaturnya itu 107,9 derajat Celcius dan tekanannya 303 kPa atau 3 atm. Nah, ketika kita bakar, maka temperatur naik nih. Nah, reaksi pembakarannya nih jadi 575. Tekanannya agak sedikit turun. Nah, jadi temperatur yang tinggi ini kan benar tadi karena di reaksinya itu kan menghasilkan panas. Nah, panas ini jadi temperaturnya meningkat dalam reaktor. Karena kita Qout 0 berarti kita asumsinya dia berarti tidak ada panas yang keluar di reaktor sini. Oke, panas yang ini kita langsung masuk ke panas yang ini, flue gasnya kan masih temperatur cukup tinggi dan tekanan tinggi, kita gunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin di sini kita pakai expander. Oke, oke. Di sini. Oke, turbinnya karena komposisi belum kita asumsi delta P-nya turbin itu 5 atm lah rem saya. Nah, jadi kenapa tadi kita pakai 5 atm terlalu error karena pressure drop-nya terlalu besar. Jadi si simetri ini mengindikasikan atau menotif bahwa proses yang dihasilkan nggak bisa berjalan. Makanya perlu kita turunkan si pressure dropnya biar nggak terlalu parah. Ini kalau simulasi kan gampang kita ubah-ubah, tapi secara real itu kita tidak bisa, tapi harus kita perhitungkan matang-matang. Karena ini masih disimulasi, jadi it's okay lah kita masih bisa ubah-ubah. Nah, di sini kita bisa hasilkan panasnya itu sebesar, energi outnya sebesar 4,084 atau 400.000 ya. Jadi si turbinnya menghasilkan kerja sebesar 400.000 kilowatt.
Oke nih, nah dari sini kita bisa lihat panas yang dihasilkan 535, jadi turunnya 40 ya, tekanannya juga lumayan turun. Jadi nah karena temperatur masih tinggi, kita manfaatkan untuk manasin steam. Oke, kita buat komponen waternya dulu. Kita membuatkan water. Oke, terus kita lihat di kondisi operasi waternya 129. Tekanannya berapa? Tekanannya 3700 kPa. 700 kPa, terus mass flow-nya itu sebesar 10.000. Oke. Komposisinya 1 ya, karena kita air semua. Oke, udah tersolve. Nah, kita pengen bahwa di sini kita ingin memanaskan si water nih menjadi steam. Nah, panas yang dibutuhkan itu berasal dari waste gas. Nah, kita menggunakan beberapa alat di sini, menggunakan economizer sama evaporator. Karena biasanya panas yang dihasilkan dari si flue gas ini mindahin itu masih terdapat sisa. Oke, misalkan kita pakai heat exchanger ya, heat exchanger pakai jenis ini. Kalau misalkan heat exchanger itu ada berapa jenis, ada yang satu pada heat exchanger, kita pakai yang biasa saja yang sini. Nah, oke, kita masukin, kita yang dimasukin itu S1 ini, kita ubah dulu, kita renam dulu biar nggak bingung. Dari name ini waste gas steam. Oke, kita lihat kondisinya. Dimana di tube berarti silent tube ya, berarti di tube-nya itu oleh si waternya, di cell-nya itu oleh si panas. Posisinya bahwa kita yang naikin suhu dari 300 derajat hingga 300, berarti suhu 300 di sini. Nah, tekanannya 4000 kPa. 4000 kPa. Nah, komposisi di waste-nya delta P 1 atm, berarti ada pressure drop 1 atm, berarti sekarang itu 1 atm, berarti 1 panas yang di waste gas itu, exhaust gas itu masih temperaturnya tinggi daripada kita buang ke udara. Sayang, karena temperaturnya masih gini, lebih baik kita manfaatkan untuk menjadi preheater gitu. Jadi kita sebelum kita masuk ke evaporator, kita masukin dulu ke economizer nih, economizer. Fungsinya untuk sebagai preheater, untuk memanasin temperatur si air supaya beban kerja si di evaporator tidak terlalu tinggi, makanya kita panasinnya exhaust gas menjadi gas out ya, gas. Oke,